Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Sayyiduna al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu, wala an tashaba jahilan la yarda an nafsih khairun min an tashaba aliman yarda an nafsih. Sungguh, jika kamu bersuhbah kepada orang yang jahil, yang tidak menuruti hawa nafsunya, yaitu lebih baik bagimu daripada bersuhbah kepada orang alim yang menuruti nafsunya, yang ridha kepada nafsunya. Fa ayyu ilmin li'alimin yarda an nafsih. Maka ilmu yang mana yang dimiliki orang alim, yang orang alim itu gemar mengikuti hawa nafsunya. Wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsih. Dan kebodohan yang mana yang dimiliki orang yang dibilang jahil, tapi orang itu tidak ridha, tidak mengikuti hawa nafsunya. Maka salah seorang syurah dari madhab kita di dalam fiqih, Sayyidina al-Imam Asy-Syarqawi Al-Hijazi, salah seorang muridnya Syekh Mahmud Al-Kurdi di Mesir, mensyarahi hikam, dan syarahnya termasuk paling ringkas. Mengatakan beliau, la an tashabah, jadi ay wallah, di sini lamnya lam qasam, wallahi, demi Allah. La an tashabah ayyuhal murid jahilan, sungguh jika kamu wahai al-murid bersuhbah, berteman akan orang yang jahil, jahil bil ulumil zahiriyah, dengan ilmu-ilmu yang zahir, la yarda an nafsih, yang tidak mengikuti hawa nafsunya, khairun min an tashaba aliman, itu lebih baik daripada berteman, bersuhbah kepada orang alim yang mengikuti hawa nafsunya. Kata beliau, orang yang alim yang gemar mengikuti hawa nafsunya, hakikatnya tidak dinamakan alim, karena dia tidak bisa mengetahui akan aib-aibnya dirinya sendiri, sehingga ridha dan mengikuti hawa nafsunya. Kata al-Imam Asy-Syarqawi rahimahullah ta'ala, wa ka'annahu idza fatahu al-ilmu bi'uyubi nafsihi hatta radiya anha la ilma indahu. Orang yang alim ilmu syariat tapi tetap mengikuti hawa nafsunya, maka seakan-akan dia itu tidak punya ilmu. Artinya dihukumi secara hakikat tidak punya ilmu, karena dia sudah lupa akan aib-aib dirinya sendiri. Alim tapi melakukan perkara-perkara yang tidak pantas untuk dilakukan orang alim. Orang yang kelihatannya bodoh tapi tidak mengikuti hawa nafsunya, yang dimaksud di sini tidak bodoh-bodoh amat lah, artinya kita kembali kepada kalamnya Sayyidina al-Imam Ahmad Rifai al-Kabir di dalam Al-Burhan wal-Mu'ayyad, ya'rif kaifa yusalli, yani ya'rif kaifa yatawadda as-sahih, ya'rif kaifa yusalli as-sahihah,
bis salati sahihah, ya'rif kaifa yasum bis shaum as-sahih. Tidak begitu alim di dalam syariat, tidak pandai baca kitab kuning, tapi tahu dasar-dasarnya syariat. Dia melakukan syariat itu dengan benar. Tapi orang-orang tidak menilai dia itu sebagai orang alim karena tidak pandai baca kitab kuning dan lain sebagainya. Tapi dasar-dasar syariatnya itu paham, tahu dia cara wudhu yang benar, cara salat yang benar, cara puasa yang benar. Tapi tidak mengikuti hawa nafsunya. Itu tidak dihukumi bodoh. Li'annahu idza 'alima bi'uyubi nafsihi hatta lam yarda anha la jahla indah. Sehingga apabila dia tahu, walaupun tidak alim-alim banget lah ya, tahu tapi kepada aib-aib nafsu ini tidak pantas dilakukan seorang hamba, ini tidak pantas dilakukan orang yang ingin dekat kepada Allah, ini tidak pantas untuk dilakukan mohon maaf, seorang ustadz, apalagi seorang kiai. Ini kan juga, mohon maaf, kan ada sebagian kiai yang juga tidak pandai baca kitab kuning. Yang penting tidak ridha kepada nafsunya, tidak mengikuti hawa nafsunya, hakikatnya dikatakan la jahla indah. Li'annahu alima bi'uyubi nafsihi hatta lam yarda anha. Maka orang yang seperti itu tidak alim, tidak pandai baca kitab kuning lah istilahnya kalau di Indonesia, tapi lam yarda an nafsihi, tidak mengikuti hawa nafsunya, ibadahnya benar, kemudian tidak mengikuti hawa nafsunya. Kata Al-Imam Al-Rifa'il Kabir radhiyallahu ta'ala anhu, mau dibilang bodoh bagaimana orang seperti itu? Karena orang seperti itu dasar-dasarnya syariat ada, tapi tidak alim-alim banget. Tapi yabham an nafsi wa lam yarda anha, tidak mengatakan jahil kepada orang itu kecuali jahil. Jadi yang menilai orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya itu, tapi ibadahnya benar, yang jelas. Ini kan pelajaran tasawuf, hikam ini. Hikam ini pelajaran tasawuf. Pastinya orang yang belajar tasawuf, ini dasar-dasar syariatnya sudah ada. Dasar-dasar syariatnya sudah ada. Tidak mungkin orang yang belajar tasawuf, dasar syariatnya tidak ada. Ini yang harus dipahami. Karena kita punya pijakan, kaidah tasawuf itu orang yang bertasawuf tanpa tafaqquh fid din bisa tazandak, bisa zindik nanti. Maka di akhir pembahasannya Al-Imam Asy-Syarqawi rahimahullahu taala mengatakan fatanwin fi qawlihi ilmun wa jahlun litanwi. Jadi ada perkataan di situ, fa ayyu ilmin ay an-nafi'. Ilmu mana yang dimiliki orang alim yang membuat orang itu mengikuti hawa nafsunya? Kalau memang ilmunya itu manfaat, tidak mungkin. Berarti orang alim yang dinilai alim oleh masyarakat yang mengikuti hawa nafsunya, berarti ilmunya tidak manfaat itu. Jadi fa ayyu ilmin ay an-nafi' li alimin yarda an nafsi. Kemudian jahlun juga katanya tanwinnya li tanwi. Wa ayyu jahlin, di situ kan yang bermudarat ay ad-darrin li jahilin la yarda an nafsi. Mau dibilang bodoh bagaimana kalau orang itu ibadahnya sudah benar, walaupun tidak alim seperti pandai baca kitab kuning dan lain sebagainya, sedangkan dia itu tidak mengikuti hawa nafsunya. Alimun bil ilmil maqsud, istilahnya Sayyidina Imam Ahmad Rifa'il Kabir.
dia itu paham tentang ilmu yang dimaksud, artinya tujuan ilmu itu yaitu untuk memaksimalkan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Sekedar Kak Dinto tambahan dek ka tantretan saja nyon sekolah mana bi badese orang saya dikritik. Dumtum fil khair wa wal afiyah wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.